Shalom, kembali dalam program Sapaan Harian GKJ Manahan Surakarta, edisi 18 Juli 2024 bersama dengan kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita menyatukan hati kita di dalam doa. Puja dan puji syukur kami naikkan padamu ya Tuhan, Allah kami, yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dan saat ini kami Tuhan mengucap syukur atas hari yang baru pemberian Tuhan, kami dapat Tuhan beri kesempatan untuk menjalani kehidupan kami dalam satu hari ini. Kiranya Tuhan firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan dapat menjadi arah penunjuk jalan. Sebab kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita yang menerangi jalan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan setiap kami untuk menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Kami percaya dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 15 ayat 14 sampai 15 yang demikian firman Tuhan. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Demikianlah firman Tuhan. Memiliki sahabat adalah berkat tersendiri bagi kita yang patut disyukuri. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Demikian kata Amsal, kalau kita mengingat Amsal. Sahabat adalah orang yang dekat dengan kita. Ialah yang mendukung dan menjaga kepercayaan kita. Maka mudah bagi kita untuk berbagi cerita, bertukar pikiran, serta berbagi waktu dan rasa dengan sahabat kita. Maka persahabatan adalah hal yang indah. Bacaan kita pada saat ini menunjukkan bahwa Tuhan menyebut kita sebagai sahabatnya. Tuhan mengasihi kita dan menyebut kita sebagai sahabatnya. Inilah relasi yang khas, relasi yang unik dan hanya bisa didapati di dalam iman Kristiani. Ketika Allah menyebut manusia sebagai sahabatnya. Kedekatan yang sedemikian dekat dengan Allah inilah sesuatu yang sungguh sangat berharga bagi kita. Ternyata wujud relasi antara kita dengan Tuhan itu tidak hanya terbatas sebagai relasi antara kita sebagai hambanya saja. Sebutan hamba Tuhan memang sangat populer sekali. Bahkan sepanjang kesaksian Alkitab, sebutan hamba Tuhan seringkali dimunculkan untuk menunjukkan kedudukan seseorang yang begitu spesial di mata Tuhan. Sehingga Tuhan memperkenankan dan melayakkannya untuk melayani Tuhan. Memang sebutan hamba Tuhan itu sesuatu yang luhur dalam Alkitab. Namun Tuhan juga ingin supaya kita menghayati relasi dengannya sebagai seorang sahabat. Menghayati kehadiran Tuhan sebagai sahabat bagi kita dan menghayati eksistensi kita di dunia ini sebagai sahabat Allah. Apa artinya menjadi sahabat Allah? Pertama dan yang terutama adalah memiliki hubungan pribadi yang akrab dengan Tuhan. Sudahkah di tengah kesibukan dan pergumulan hidup kita meluangkan waktu bagi sahabat kita, yaitu Tuhan? Atau kita malah menegakan sahabat kita menunggu untuk kita sapa dan kita jumpai di tengah keasikan, kesibukan, dan kerumitan hidup kita di dunia? Yang kedua, menjadi sahabat Allah berarti menyediakan diri untuk hidup di dalam kasih yang diwujudkan dengan cara hidup yang saling mengasihi antara seorang dengan yang lain. Demikianlah kita diutus oleh Tuhan untuk menjadi sahabat bagi orang-orang yang merindukan sapaan cinta kasih Allah di dalam hidupnya. Kita pun diundang untuk membangun komunitas beriman di mana kita berada supaya memiliki pola komunikasi, pola relasi, dan pola interaksi layaknya seorang sahabat. Membangun komunitas iman kita dengan sikap yang saling menyahabati ini sungguh sangat penting sekali. Demi menciptakan iklim yang positif untuk kita bertumbuh dan berkembang bersama-sama di dalam Kristus. Terakhir,
Apa yang menjadi kualifikasi bagi kita untuk dapat disebut sebagai sahabat Allah? Ayat 14 dan 17 menyatakan bahwa kamu adalah sahabatku, jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain, atau hendaklah kamu saling mengasihi. Maka kasih, mau hidup saling mengasihi, itulah yang membuat kita menjadi sahabat-sahabat Allah. Ini semua adalah anugerah, ini semua kasih karunia dari Allah yang melayakkan kita untuk dapat menjadi sahabat-sahabat baginya. Di dalam kasih karunia inilah kita hidup dan menghidupi kehidupan bersama-sama dengan yang lain. Maka marilah kita hidup menjadi sahabat-sahabat Allah, membangun relasi yang karib dengan Tuhan, dan membangun iklim yang positif dengan pola relasi, komunikasi, dan interaksi sebagai sahabat bagi sesama kita, dimanapun kita berada dan dimanapun kita menggereja. Amin.